Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai pengembangan media pembelajaran PKN dan Pancasila SD. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dika Demelia Sukatena, NPR 244038. Perkenalkan, nama saya Nimade Milayanti, NPM 244025. Perkenalkan, nama saya Nita Sana Yulianti, NPR 244016. Perkenalkan, nama saya Komawadi Diantara, NPM 244020. Perkenalkan, saya Iwaya Narimantiga, NPM 244093. Saya Itu Data, NPM 2419. Baik, presentasi akan dimulai dari teman saya. Baik. Yang pertama yaitu pengertian. Media pembelajaran adalah segala bentuk media yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Media ini bisa berupa benda nyata seperti buku. Sedangkan media elektronik seperti video atau audio. Atau media interaksi seperti simulasi dan permainan. Tujuannya adalah untuk membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah. Menurut Ardiansyah dan Kairani 2020, media pembelajaran bertujuan untuk mempermudah peserta didik memahami materi dan membantu guru menyampaikan materi dengan mudah. Dalam konteks PKN SD, media pembelajaran mencakup media visual seperti gambar, foto, video, audio, dan media interaktif. Penggunaan media ini penting untuk membantu guru mengajar dan memudahkan siswa memahami konsep abstrak seperti hak dan kewajiban warga negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan karakteristik pembelajaran PKN dan Pancasila. Karakteristik pembelajaran PKN dan Pancasila di SD mencakup pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan metode pembelajaran yang interaktif dan menarik serta pengajaran yang berfokus pada pembentukan karakter peserta didik menjadi warga negara yang baik dan berkarakter. Ada beberapa karakteristik pembelajaran PKN dan Pancasila. Yang pertama ada pembelajaran berbasis nilai Pancasila. Pembelajaran PKN dan Pancasila di SD bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila seperti kebebasan berpendapat, menghargai perbedaan musyawarah mufakat, dan berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Nilai-nilai tersebut diintegrasikan dalam berbagai kegiatan pembelajaran seperti diskusi, simulasi, dan permainan peran. Pancasila dijadikan sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa serta sumber rujukan dan kriteria keberhasilan pencapaian kompetensi siswa. Yang kedua ada metode pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Metode pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan seperti diskusi kelompok, simulasi, dan permainan peran dapat membantu siswa memahami materi pembelajaran PKN dan Pancasila lebih baik dan lebih aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Penggunaan media visual seperti video, gambar yang dapat memudahkan peserta didik memahami materi pembelajaran PKN dan Pancasila. Yang ketiga ada pembentukan karakter, di mana pembelajaran PKN dan Pancasila di SD bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik menjadi warga negara yang baik, disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan peduli sosial. Nilai-nilai karakter seperti cinta tanah air, semangat kebangsaan, dan toleransi juga diajarkan melalui pembelajaran PKN dan Pancasila di SD. Yang keempat ada peran guru, di mana guru berperan sebagai fasilitator dan motivator dalam proses pembelajaran PKN dan Pancasila di SD. Guru perlu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan kondusif sehingga siswa dapat berpartisipasi dalam proses pembelajaran PKN dan Pancasila. Yang terakhir ada evaluasi, di mana evaluasi dalam pembelajaran PKN dan Pancasila tidak hanya terbatas pada tes tulis, tetapi juga meliputi penilaian sikap, nilai keterampilan, dan
nilai tanggung jawab. Dengan evaluasi, guru dapat memahami seberapa jauh peserta didik memahami pembelajaran PKN dan Pancasila. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Mas. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang prinsip penting dalam pengembangan media pembelajaran PKN dan Pancasila. Yang pertama ada prinsip kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Media harus mendukung tujuan utama PKN, yaitu menanamkan nilai-nilai Pancasila, norma, hukum, hak dan kewajiban warga negara, serta nilai kebangsaan dan demokrasi. Media seperti cerita bergambar atau video animasi dapat membantu siswa memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari secara konkret. Yang kedua, kesesuaian dengan karakteristik peserta didik SD. Anak SD berada pada tahap berpikir konkret, sehingga media pembelajaran harus menarik secara visual, sederhana dan interaktif. Media seperti animasi, gambar warna-warni, permainan edukatif, dan cerita yang relevan dengan pengalaman mereka dapat meningkatkan pemahaman dan minat belajar. Yang ketiga, kontekstual dan relevan. Materi yang disajikan dalam media harus dekat dengan kehidupan nyata siswa, seperti lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dengan pendekatan ini, siswa lebih mudah menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, sehingga nilai-nilai PKN terasa lebih bermakna dan tidak sekedar teori. Yang keempat ada interaktif dan partisipasi. Media harus mendorong keterlibatan aktif siswa, misalnya kuis, simulasi, permainan peran, atau tanya jawab. Keterlibatan ini melatih keterampilan berpikir kritis, komunikasi, serta pemahaman nilai demokrasi. Media interaktif juga memudahkan guru mengevaluasi pemahaman siswa secara langsung. Baik, selanjutnya akan Baik, di sini saya akan lanjutkan materi prinsip media pembelajaran PKN. Yang kelima ada prinsip integrasi nilai dan moral. Media pembelajaran harus menanamkan nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. Nilai-nilai ini bisa disampaikan lewat cerita tokoh atau situasi yang mencerminkan nilai Pancasila. Tujuannya agar siswa tidak hanya paham teori, tapi juga bisa menerapkannya. Yang keenam ada prinsip estetika dan kreativitas. Media harus menarik secara visual agar siswa semangat belajar. Penggunaan ilustrasi, warna cerah, dan desain menarik akan membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah dan merasa senang saat belajar. Yang kedua ada prinsip efisiensi dan kemudahan akses. Media harus sederhana, mudah dan mudah digunakan, contohnya poster, kartu gambar, atau media digital yang bisa diakses lewat HP atau laptop. Hal ini memudahkan guru dan siswa serta mendukung pembelajaran yang efisien dan fleksibel. Sekian dari saya, menjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan media yang cocok untuk di sekolah dasar. Yang pertama ada media komik edukasi, di mana merupakan media visual yang menarik untuk anak-anak beranda menyajikan gambar dan teks-teks yang singkat, pasti di mana komik tersebut akan berkembang kepada kehidupan sehari-hari. Nah, mencerminkan pengalaman sila-sila Pancasila dan kehidupan sehari-hari seorang siswa tersebut. Jadi media komik interaktif ini bisa digunakan untuk pengembangan media pembelajaran di sekolah dasar. Yang kedua ada video animasi interaktif. Nah, di mana tenaga pendidik bisa membuat animasi menyajikan informasi dalam bentuk visual, video maupun audio yang sangat menarik bagi siswa, karena siswa di sekolah dasar sangat senang dengan animasi-animasi yang menarik. Contohnya video animasi yang mencerminkan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan perilaku dalam Pancasila. Nah, di mana
tetapi siswa diajak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di video animasi tersebut. Yang ketiga ada permainan edukatif atau game edukasi. Nah, di mana ini berbasis komputer, dapat meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa. Permainan seperti kuis, nilai-nilai Pancasila, puzzle tokoh nasional, atau simulasi pemilihan ketua kelas secara demokratis. Selain itu dapat melatih kemampuan berpikir kritis siswa, bekerja sama, serta pengambilan keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Yang keempat ada multimedia interaktif, yaitu seperti contohnya PowerPoint, di mana tenaga pendidik akan menyiapkan teks, bergambar maupun suara audio yang di dalam tampilan seperti PowerPoint tersebut. Di mana pasti siswa lebih suka dengan PowerPoint yang sangat menarik, gambar-gambar yang menarik, video maupun gambar-gambar tokoh-tokoh nasional. Nah, media seperti ini sangat efektif dalam pembelajaran tematik dan integratif pada kurikulum merdeka. Jadi, guru dapat mendesain dengan lebih kreatif dan interaktif. Nah, yang terakhir itu ada papan pintar Pancasila. Media ini berbentuk papan interaktif dan kreatif yang dirancang khusus untuk mempermudah siswa dan menghafal nilai-nilai Pancasila. Papan pintar ini bukan media elektronik, tetapi baca papan yang dirancang secara manual yang berisi lambang-lambang Pancasila dan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kami sudah membuat contoh media papan pintar Pancasila untuk penerapan pengembangan materi pembelajaran di sekolah dasar. Nah, di sini saya akan mencontohkan cara pemakaiannya. Ini saya membawa beberapa gambar yang contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, contoh yang saya bawa ini adalah bersembahyang. Nah, di mana ini termasuk ke dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita akan memasukkan ke dalam kantong papan pintar Pancasila ini. Nah, contoh ini akan saya bagikan kepada teman-teman. Jadi bisa dimasukkan dalam papan kantong Pancasila. Berbicara toleransi itu hijau toleransi itu tuh agama juga satu dua aja toleransi itu tiga nggak sih? Baik, teman-teman bisa memasukkannya ke dalam kantong papan pintar Pancasila ini. Jadi bermusyawarah dan menyelesaikan masalah itu ada di sebelah. Jadi ini berdiskusi dengan kelompok. Toleransi asik. Berdoa sebelum makan.
ada di sila ketiga. Menolong teman yang terjatuh ada di sila kedua. Baik, itulah media pembelajaran yang kita buatlah papan pintar Pancasila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini saya akan menjelaskan tentang tantangan dan solusi dalam media pembelajaran PKN dan Pancasila di SD. Tantangan dalam media pembelajaran PKN dan Pancasila di SD yang pertama, materi tidak kontekstual. Salah satu tantangan utama dalam pembelajaran PKN dan Pancasila di sekolah dasar adalah kurangnya kontekstualisasi materi di kehidupan nyata siswa. Materi yang disajikan dalam buku teks cenderung bersifat naratif, tidak aplikatif dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Misalnya, buku teks masih memuat contoh komunikasi menggunakan telegram atau WhatsApp. Padahal saat ini siswa hidup dalam dunia yang syarat teknologi informasi seperti penggunaan media sosial, aplikasi pesan instan dan platform digital lainnya. Yang kedua, metode pembelajaran konvensional. Sebagian besar guru masih menggunakan metode ceramah dan penugasan tertulis yang berfokus pada hafalan materi dalam buku teks. Pendekatan ini tidak memberikan ruang bagi siswa untuk berpikir kritis, berpartisipasi aktif atau mengaitkan pelajaran dengan pengalaman nyata mereka di lingkungan sosial. Yang ketiga, minimnya minat siswa. PKN sering dianggap sebagai mata pelajaran yang membosankan karena penyampaiannya yang bersifat teoritis dan minim interaksi. Kurangnya variasi dalam metode dan media pembelajaran membuat siswa kehilangan minat. Hal ini diperparah dengan absennya unsur kreativitas dalam proses pembelajaran yang seharusnya menyentuh aspek afektif siswa. Yang keempat, keterbatasan sarana dan prasarana, terutama di sekolah-sekolah dasar di daerah 3T terdepan, terluar, dan tertinggal. Akses terhadap media pembelajaran modern masih sangat terbatas. Sekolah tidak memiliki perangkat seperti proyektor, komputer, atau koneksi yang memadai. Yang kelima, kurangnya kompetensi guru. Beberapa guru belum sepenuhnya menguasai materi pendidikan kewarganegaraan secara mendalam, terlebih dalam aspek penanaman nilai-nilai demokrasi, HAM, dan kebinekaan. Selain itu, rendahnya kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi digital dan media pembelajaran modern yang menjadi kendala serius. Yang terakhir, kesenjangan digital. Adanya ketimpangan akses terhadap perangkat digital di antara siswa menyebabkan proses pembelajaran tidak merata. Siswa yang berasal dari keluarga mampu cenderung mendapatkan akses pembelajaran berbasis digital yang lebih baik dibandingkan siswa dari keluarga kurang mampu. Itu saja yang saya sampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menunjukkan presentasi dari saya. Yang pertama ada solusi pengembangan media pembelajaran PKN dan Pancasila di SD. Yang pertama ada pengembangan bahan ajar kontekstual. Solusi pertama adalah mengembangkan bahan ajar yang relevan dengan kehidupan nyata. Materi yang disampaikan harus mampu mencerminkan realitas sosial saat ini. Misalnya penggunaan media sosial secara bijak serta perlibatan anak dalam kegiatan sosial di masyarakat. Yang kedua ada implementasi model pembelajaran berbasis proyek sosial. Pembelajaran berbasis proyek sangat efektif untuk PKN karena mendorong siswa terlibat langsung dalam kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai kewarganegaraan. Yang ketiga, peningkatan kompetensi guru. Guru perlu pelatihan intensif dalam penggunaan media pembelajaran yang inovatif dan digital. Hal ini membantu guru lebih percaya diri
dan kreatif dalam mengajarkan PKN secara efektif. Sekian dari saya. Yang keempat yaitu pemanfaatan media interaktif. Media interaktif seperti video, animasi, kuis, dan permainan edukatif dapat meningkatkan minat belajar siswa. Media ini mudah diakses melalui gawai atau komputer dan membantu siswa memahami konsep abstrak seperti demokrasi, hak dan kewajiban warga negara serta keberagaman. Kelima yaitu kolaborasi dengan orang tua. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya kewajiban dan tanggung jawab sekolah, tetapi di sini peran orang tua juga sangat penting. Kolaborasi dapat dilakukan melalui kegiatan keluarga yang mendukung nilai Pancasila seperti gotong royong dan diskusi sosial, sehingga nilai-nilai yang diajarkan di sekolah diperkuat di rumah. Baik, saya kembalikan ke Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, kami persilakan.